Pas dibuka itu, aku ngeliat di situ ada kertas, tapi bentukannya pocong. Ternyata di setiap pocong yang 7 lembar itu ada nama kita semua, satu keluarga. Nama masing-masing orang yang ada di rumah itu? Ya. Ketika ngegali, itu di dalam tanah di depan rumah ada kendi di dalam tanah. Ternyata di dalamnya, kalau misalkan itu kendi yang udah lama, mungkin bakalan yang ada di dalamnya bakalan kering. Pas ketika di iniin, itu darah yang masih baru segar banget, ya? segar banget. Itu kan septic tank itu harus 2 meter kan, 2 meter di bawah tanah. Pas digali itu ada botol minuman energi dan diambil gitu, ternyata isinya dibuka gitu, isinya tuh ada kain kafan, paku, darah, sama nama kita semua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Para Ririwa, tempat bercerita tentang alam mereka. Tidak ingin dipercayai, namun ini adalah bagian dari kehidupan. Saya Teguh Arkan. Saya Hidai. Dan saya Bella. Kita lagi ada di podcast Ririwa. Ya, betul. Bella ini akan bercerita tentang flashback kehidupannya, karena Bella ini mengalami suatu kejadian. Bukan Bella aja, namun ini dalam satu keluarga juga. Betul. Santet. Betul. Selama puluhan tahun. Wow. Ya, kurang lebih puluhan tahun. Itu apa ya? Kalau puluhan tahun itu kan bukan waktu yang sebentar ya. Nggak capek gitu. Kalau yang aku tahu sih, santet itu udah 3 bulan tuh itu akan mengalami ya apa yang dia maksud itu pasti akan terjadi kan. Kalau untuk santet itu, yang untuk negatif ya pasti akan negatif juga gitu. Nah, kali ini podcast Ririwa akan membahas tentang masalah si Bella ini. Sampai sejauh mana sih Bella sampai saat ini kuat untuk menjalani hidupnya beserta dengan keluarganya gitu. Saksikan podcast Ririwa bersama saya Teguh Arkan Dan Hidai. Dan Bella. Podcast Ririwa. Nah, teman-teman, kita bakal mengupas tuntas nih tentang ceritanya Bella yang udah disantet selama sekitar puluhan tahun, 40 tahunan ya? Iya, kurang lebih ceritanya. 40 tahunan sih. Dari ibunya masih remaja katanya, sampai sekarang kuat banget nih. Awal dari gimana sih, bercerita tentang awal mula kenapa sih bisa sampai dikatakan nih gue mengalami santet nih, sama keluarga gue mengalami santet, itu dari awal kapan gitu? Sebenarnya kalau merasanya tuh memang dari kecil. Dari kecil tuh aku udah merasa dari ya awalnya mulanya tuh kayak dari ini sih. Dari pertama kali ibu aku mau ngelahirin adik. Lahirin adik yang kurang lebih aku tuh usianya di 4 mau 5 tahun, 6 tahunan lah gitu kan. Sekitar segituan. Di situ tuh udah mulai kayak ada muncul benda-benda aneh di rumah tuh. Waktu itu kan aku posisi masih TK dong, pas umur 5 tahunan mau ke 6 tahunan tuh. Dan pasti punya meja belajar, dan zaman dulu tuh kan tahun 90-an mungkin anak-anak di sini tahu nih ya, meja belajar yang bisa diangkut sana sini, yang kecil itu ya. Iya, yang itu yang bisa yang ada duduknya juga langsung. Nah, pas dibuka itu aku ngeliat di situ ada kertas, tapi bentukannya pocong. Dan kertas ada naba. Bentukannya pocong itu gambar atau emang bener-bener dibentuk pocong? Jadi siluet pocong aja. Tapi satu kertas pocong. Dan di situ tuh ada 7. Dan di rumah tuh untuk jumlah keluarga semuanya ada 7. Lu nggak mikir, oh udah nih adik gue lagi atau emang saudara gue lagi yang bikin kerajinan tangan gitu emang dari pocong-pocongan gitu? Aku itu nggak ada pemikiran itu, mungkin ya karena masih bocah ya. Aku cuma udah mah bocah, terus aku memang penakut orangnya tuh. Jadi aku cuma teriak,
manggil ke ibu, Bu ini apa gitu, dan cuma nangis aja. Pas ibu lihat ternyata di setiap pocong yang 7 lembar itu ada nama kita semua, satu keluarga. Nama masing-masing orang yang ada di rumah itu. Ya. Wow, Bisa ketahuan ya. Gitu. Kejadian pertamanya itu. Terus yang kedua, ketika adik aku lahir, otomatis kan kita masih nganut untuk plasenta bayi itu dikubur. Ya, Ari-ari. Ari-ari. Biasa kan suka gitu ya. Ya, dan masih kayak pakai kelambu, kayak gitu-gitu betul. kan. Nah, kita itu kan otomatis kalau mau ngubur, kita harus ngegali tanah dong. Nah, ketika kita ngegali tanah, yang itu adalah bapak aku sendiri, dan aku pun ikutan di situ. Ketika ngegali, itu di dalam tanah, di depan rumah, ada kendi. Di dalam tanah yang kita gali. Ada kendi. Berarti sebelumnya udah ada yang nanam gitu ya? Wow. Ya gitu, terus akhirnya diangkat lah sama bapak tuh, diangkat kendinya, terus dituangin gitu. Ternyata di dalamnya, kalau misalkan itu kendi yang udah lama, mungkin bakalan yang ada di dalamnya bakalan kering. Pas ketika diiniin, itu darah yang masih baru, segar banget. Ya, Segar banget. Tapi kan halaman rumah tuh itu tuh kita tuh udah nempatin itu tuh di tahun 90-an di rumah itu tuh. Dan kalau misalkan kendi itu baru, harus otomatis kan ada dong bekas galiannya. Kalau misalkan itu masih baru. Terus kalau misalkan itu udah lama, nggak mungkin dong di dalamnya masih ada darah segar dan masih ngucur banget gitu. Kayak air aja udah gitu. Terus akhirnya kejadian siang hari ya. Siang hari. Mau dikuburin. Iya, jam 4 sore. Jam 4 sore. Ada aku lahir asar, jam 4 sorenya itu mau dikubur. Emang kalau tradisional Indonesia kan kayak gitu Iya, ya. benar. Itu dikubur kan. Betul. Pakai lampu lah 24 Iya. jam kan, terus pakai apa yang tutupan Lentera apa, gituan, gitu terus kan. pakai kayak sedotan kurung, juga. kurungan Garam, ayam. gula, terus merica, terus segala macam mungkin terus ya Mm-mm. rasa-rasa seperti itu gitu. Terus di situ juga ketika itu ya aku nanya dong, Pak itu apa? Cuma bapakku kayak udah kamu masuk ke dalam katanya gitu kan. Akhirnya mungkin ya aku nggak tahu ya, mungkin kendinya dihancurin atau gimana. Pokoknya tiba-tiba bapakku tuh bilang ke ibu, posisi ibu kan masih di rumah sakit ya, gitu. Bilang gini katanya tuh ada kendi lah gitulah. Ya udah kata ibu teh, mungkin ibu, aku cuma dengernya bakar kalau nggak apa gitu. Iya. Mungkin tapi bapakku nggak ngambilnya dibakar. Bapakku tuh dan aku ikut, bapakku itu tapi dilarung aja Ke sungai. ke sungai. Kali sih ya sebenarnya. Iya, di kali kecil sih, tapi emang arusnya itu emang deras gitu kan. Akhirnya dilarung, selang 7 hari adik aku udah di rumah nih. Kan kalau bantal bayi itu di tengahnya ada bulatan. Iya. Gitu. Betul. Nah, di bawahnya itu ada belatung. Hah? Di kamar. Itu nemuin ada belatung di bawah bantalnya tuh udah dalam kondisi kayak gimana? Pagi-pagi ada aku habis mandi, kan pasti ditaruh dong. Ya. Nah, tiba-tiba sebelum ada aku mau ditaruh tuh ada belatung dulu yang keluar Keluar satu. satu. Oke. Di itu tuh. Ya ibu aku pasti kan ngambil doa deh dong. Terus nyuruh ke nenek. Mah katanya. Pas dilihat, pas dibuka gitu, di bulatan itu di bawahnya tuh isinya belatung semua. Dan Di bawah bantal, di balik bantal atau emang pas di kepala si bayi? di balik bantal yang bagian bulatannya itu. Lu angkat gitu ya. Iya. Di belakang. Kalau misalkan itu adalah dari bilangnya dari bangke, harusnya kan jatuh dari atas gitu kan. Terus kalau mau juga ya pasti nyebar dong. Ini enggak, cuma di situ aja. Kita udah ngobrak-ngabrik rumah itu sampai bener-bener ngebersihin segala macam, takut ada bangke atau apa. Tapi nggak ada. Lu masih keluarga lu masih lempeng-lempeng aja. Masih lempeng. Gak ada bau. Ada Nggak ada. indikasi mungkin ini orang-orang yang jahat lah, mungkin ya seperti itu kan Iya, pikirannya. benar. Cuman udah lempeng-lempeng aja di pikirannya gitu. Iya, soalnya kan emang keluarga aku tuh sebenarnya percaya tapi tidak meyakini banget gitu. Kalau misalkan ya udah semua orang pasti ada niat jahat atau gimana ya, kita mah jangan jahat juga gitu. Terus nggak pernah suuzon gitu orangnya tuh.
Dan di sini setelah kejadian itu pun akhirnya aku masuk SD dan rumah tuh mau direnov besar-besaran. Ketika mau direnov, pas bagian mau kita ngegali untuk septic tank terbaru nih dipindahin, yang otomatis, dan situ pun yang ngegalinya tuh adalah om aku. Ya, om aku. Pas digali itu kan septic tank tuh harus 2 meter kan, 2 meter di bawah tanah. Pas digali itu ada botol minuman energi, dan diambil gitu, ternyata isinya dibuka gitu, dan isinya tuh ada kain kafan, paku, darah, sama nama kita semua lagi. Wow. Tapi keluarga belum tahu maksud dan tujuannya tuh apa gitu. Sebenarnya sih mungkin mereka udah tahu ya. Cuma kan mungkin ke kita yang masih kecil kayak gitu, enggak, itu bukan apa-apa atau gimana. Karena setiap ini pun kalau aku kayak, Bu itu ada itu, Bu aku tuh kayak, enggak, itu mah cuma imajinasi kamu aja. Kalau kayak gitu kan. Masih menutupi gitu ya. Masih menutupi. Dan setelah kejadian itu bakar nih si kertas dan kain kafan kayak gitunya. Otomatis kan kalau misalkan kertas, kain itu kan gampang ya buat dibakar. Nggak bisa. Sampai yang si kaleng buat kita ngebakarnya pun malah itu yang tutung, kebakar. Dan iya, malah gosong kalengnya, itunya nggak kebakar. Isinya nggak sama sekali. Dan situ akhirnya malamnya om aku panas dingin. Panas tinggi banget gitu, sampai dibawa ke dokter. Dokter pun kayak cuma dikasih obat biasa aja kan, penurun panas kayak gitu. Sampai akhirnya om aku tuh mimpiin. Pokoknya suruh cukur rambut sampai botak. Terus rambutnya itu dibakar sama si yang di dalam kaleng itu. Akhirnya pas besoknya cukur sampai botak, masukin rambutnya dia. Itu, dan akhirnya di situ om aku ngerasa kayak badannya enakan nih, langsung kayak nggak barirat lah kalau istilah Sunda ya, nggak berat gitu badannya. Dan akhirnya setelah itu biasa nih, renov biasa, nggak ada masalah sama sekali. Sampai pas di hari terakhir itu mau pemasangan, ya beberes biasa gitu kan, mau pasang hordeng atau tirai rumah. Salah satu orang yang ikut bangun itu katanya dibangunin. Ada yang ngebangunin. Ya, kalau di bangunannya itu ada yang ngebangunin. Tapi pas buka mata ternyata adalah kuntilanak, tapi hitam. Kuntilanak hitam dong. Nah guys, kalau hitam tuh santet biasanya. Ya, kuntilanak hitam medianya media santet yang paling keras atau gimana sih Bang? Kalau menurut Bang Teguh? Itu yang paling kuat sih. Kalau apalagi udah diliatin sama yang manusia ya gitu, udah kelihatan banget. Cuma kita nggak pernah nyadar bahwa itu emang pengiriman gitu. Biasanya kan dari namanya hantu biasa gitu kan, dia membawa pesannya kita nggak pernah tahu gitu. Dan ditugaskan untuk apa kita nggak tahu gitu ya, kayak gitu. Energinya berarti gede banget gitu Bang? Enggak, bukan gede ya istilahnya ya, karena emang ditugaskan untuk hal yang seperti itu. Ya satu tujuh, misalnya gue pengen matiin orang itu, ya udah matiin. Sesuai apa yang diperintahkan ya, kayak gitu. Wow. Terus ketika di situ ya dia kuli bangunan ini juga kayak takut dong gitu kan, ngejerit. Dan akhirnya untungnya di situ tuh udah mau beres gitu kan, cuma tinggal bebersih biasa aja. Pas pulang dia akhirnya bilang ke bapak, Pak, saya ketemu ini nih Pak, dibangunin cewek katanya. Cuma kayak ngagitin kaki saya aja. Tapi kayak kok serem banget, tinggi, gede, melebihi atap, tapi kayak gitu. Terus busananya itu saya nggak tahu rambut, nggak tahu busana, tapi kayaknya sih busana ya Pak. Soalnya kayak kain hitam aja. Terus kata bapak, ya udahlah, biarin aja. Kita mah bismillah weh. Dan ini mah kan lagian juga rumah kita. Mau kayak gimana juga ya pasti berdampingan. Kata bapak tuh kayak gitu. Apalagi rumah-rumah yang masih baru kan. Kayak gitu. Nah, jadi sehabis renovasi rumah, si
singkat cerita, kita masuk ke masa SMP. Oke. Aku SMP. Yang kelas 2 SMP tuh kan aku mulai puber lah ya. Puber pertama gitu kan. Dan di situ aku pun baru bisa ngebedain nih mana hantu, mana manusia Ya, kan biasa ya. gitu ya. Jalan-jalan SMP, SMA tuh kayak gitu biasanya. Nah disitulah di rumah yang memang sebenarnya aku tuh tipe yang betah dalam rumah tapi cuma di dalam kamar, nggak mau keluar kamar. Dan kebetulan waktu itu lagi datang bulan, lagi makan nih, dan aku tuh emang makannya suka masing-masing aja kan di rumah makan. Aku makan di ruang TV dan jadi gimana ya, sketsa rumahnya tuh pintu luar, ruang tamu, ruang TV, ke belok sana tuh langsung atau meja makan sama lantai 2. Nah kita lagi makan, bukan kita sih, aku yang lagi makan. Di situ kok kayak ada suara ya dari lantai 2 gitu kan. Lu ngedenger gitu ya? Iya, ngedenger banget itu kayak duduk gitu kan. Ya udahlah aku asik makan aja sambil nonton TV gitu kan. Bahasa ini kok makin keras ya. Nah akhirnya aku nyimpen dong piring gitu kan, nyimpen piring karena ke distract terus gitu. Kayak apa sih kalau ada kucing atau apa, takutnya sih bukan kucing ya, takutnya tuh kayak ada orang jahat yang mau ngerampok rumah, atau kalau enggak ya kalau enggak ya takutnya itu adalah tikus gitu kan. Aku pemikiran ke situ gitu kan, nggak pemikiran gimana-gimana. Sampai akhirnya aku baru juga berdiri dikit gitu, lihat gitu, ternyata kepala buntung. Nah, bentuk kepalanya kayak gimana? Kepala buntung ini? Ya kepala aja, kepala manusia gitu, tapi giginya tuh ada taring 2 gitu. Bawah. Atas bawah. Dan si hidungnya tuh kayak hidung barong ke hidung barong gitu kan, yang ke atas gitu. Dan matanya tuh ada sini tuh kayak ada keriputan yang kesini ya loh, yang gitu. Dan itu aku cuma lihat gitu aja dan nangis. Itu kulit hitam atau gosong atau gimana? Gimana ya, gosong nggak gosong, merah nggak merah gitu. Oh, oke. Tapi nggak ada darah-darah gitu di mukanya? Nggak ada, cuma kepala aja gitu. Tapi si rambutnya tuh nggak panjang sih, lebih ke gimana ya, cowok yang udah lama nggak dicukur tapi masih pendek. Iya. Apa? Ikal nggak jelas gitu. Iya, ikal nggak jelas kayak gitu. Terus gimana ya ngejelasinnya tuh, tapi dia tuh kayak ada tanda di telinganya tuh, kayak bukan tanda sih, kayak apa sih, kayak runcing gitu loh. Oh iya. Bentuknya kayak yang tuyul pas yang Abang Teguh ceritain. Oh, yang ceritanya lancip. Telinganya itu lancip gitu. Kayak gitu. Ya aku sih tuh langsung nangis dong ya, nangis kejer ya. Siapa sih yang nggak takut gitu kan. Pas dan situ kebetulan ibu aku tuh lagi pada ke warung. Jadi aku tuh di rumah sendirian. Waduh, PR. Dan itu tuh kayak ngegelinding banget, malah mau nyamperin aku gitu kan. Ya, iya, ngegelinding itu yang ngenyi gitu. Ya aku situ kayak mau ngejerit semampunya aja kan, kayak mau minta tolong tapi susah, mau lari juga nggak tahu gimana, udah lemes duluan. Terus akhirnya aku tutup mata, terus aku ya cuma baca doa aja deh sebisanya aku gitu kan, walaupun kayak baca doa juga kayak berat banget gitu buat ngucapin Nge-freeze gitu ya. Bener-bener nge-freeze gitu. Akhirnya kayak buka mata, pas buka ibu aku, kenapa? Tadi ada gini. Di mana? Itu dari atas. Aku ada kepala yang ngegelinding gitu ke sini. Itu apa gitu kan, sambil masih nangis kayak udah usia segitu kan nggak ngerti ya, belum begitu ngerti lah. Masih SMP namanya juga. Terus ya akhirnya kayak itu ya udahlah tenangin kan, sama nenek kasih minum gitu. Udah minum, udah tidur aja katanya. Terus takutnya malah jadi panas tinggi kan, dan emang ya kejadian panas dingin gitu. Dia udah panas dingin kayak gitu ya. Nenek juga ngajiin terus kan, kayak bener-bener ngaji terus. Terus ibu juga, kamu kenapa? Kok bisa kayak gitu? Ngelakuin hal apa? Aku lagi makan aja. Tete tuh lagi makan, bener-bener lagi makan. Lihat kan tadi di sana masih ada piring, mau gitu. Jadi malah jadi debat sama ibu tuh gitu, karena ibu nggak percaya ya.
Iya, cuma gara-gara ya Allah cuma kepala buntung gitu kan kalau misalkan sekarang. Ya udah Chanel itu mah cuma imajinasi. Ibu selalu kayak gitu. Kamu itu cuma halu kamu aja lah kalau misalkan ini. Ya udahlah. Nah, selang seminggu kemudian tetangga itu pas kebetulan itu malam Jumat kalau nggak salah tuh. Dari tetangga tuh di ujung, rumah paling ujung. Dan aku tuh di tengah-tengah rumah tuh. Tapi dia bisa ngelihat ke lantai 2 rumahku tuh. Ngelihat katanya ada cewek di atas hitam-hitam lagi duduk di balkon rumah. Terus lagi ini balkon rumah kayak kalau ini tuh istilah kalau Sunda ucang-ucang angge gitu kan. Lagi ongkang-ongkang kaki. Ya. Dan kebetulan si rumahku tuh kesorot sama lampu jalan. Makin kelihatan kan. Awalnya kayak apaan tuh gitu kan. Cuma makin sini kelihatan jelas. Apaan tuh? Dan akhirnya di situ akhirnya nyebar tuh si kasus yang ada kunti tuh gitu kan. Kunti hitam. Ada kunti di rumahnya ibu ini katanya gitu. Sampai nyebar lah satu blok tuh nyebar kan. Tapi dibilang kalau misalkan kita yang pesugihan atau apa kayaknya nggak mungkin deh gitu kan. Orang ya sederhana lah gitu kan. Biasanya kan kayak gitu. Wah jangan-jangan itu pesugihan atau misalkan jangan-jangan itu dukun gitu kan. Nah di situ kan kayak aku situ kayak yang namanya bocah baru gede gitu kan pasti banyak pertanyaan. Ibu pesugihan apa? Bu dukun apa? Gitu kan. Terus kebetulan kan zaman itu lagi ada gencar-gencarnya kayak uka-uka dunia lain gitu-gitu kan. Nah iya. Dan situ aku kayak ngeliatnya tuh, oh item-item kayak gitu, oh berarti dukun gitu-gitu loh. Oh terus aku juga di situ kan kayak ngeliat, oh kuntilanak tuh itu, ini tuh gitu. Terus aku baru mikir nih kayak, berarti selama ini aku di rumah yang ngeliat kepala buntung, terus yang bapak-bapak kuli bangunan itu ngeliat kunti tuh bener gitu kan. Nah dari situ kayak aku langsung, aku cari tahu nih gitu, nyari tahu nih, kayaknya aku ada something wrong nih dalam diri aku gitu kan. Nah aku situ kayak aku nyoba nyari tahu lah gitu kan. Terus nyari tahu kayak ke nenek nanya-nanya, Nek kita tuh kayak turunan apa sih atau gimana nya gitu kan. Udah mulai aware ya. Aku nyari situ cuman nenek kayak masih nutup-nutupin nih gitu karena kayaknya jangan deh gitu, jangan sampai. Terus akhirnya pas di SMP tuh ada kejadian, ada di sekolah nggak? Iya di sekolah. Di sekolah tuh ada kejadian kesurupan massal. Sampai sekarang juga masih ada ya. Masih sering itu di mana-mana ya. Fenomena kesurupan massal. Sekolahan terus nggak berhenti. Iya. Nah pas kebetulan tuh kan aku memang orangnya memang tertutup banget nih sebenarnya tuh. Nah pas di situ tuh aku nggak pernah bilang ke siapa-siapa dong gitu kan. Nah ada satu guru yang dan minta aku buat ke ruangan guru dulu dan bilang ke guru tuh mau minjem bela bentar katanya tuh. Biar kita ke ruang guru, terus guru ini tuh beliau tuh nyuruh kayak kamu bantuin bapak ya. Kan aku makin bingung ya gitu. Aku harus bantuin apa gitu. Ya jadi sebenarnya di musola ada suatu kejadian kesurupan massal. Hah? Aku sudah kayak maksudnya iya kayak kerasukan. Kamu tahu kan kerasukan yang hantu masuk ke diri gitu kan. Iya kayak gitu. Terus ya aku mau pulang dong Pak. Kalau kayak gitu kan biasanya kalau kayak gitu bubar kan. Bubar jalan. Iya dan kata bapaknya enggak, kamu bantuin bapak. Emang harus bantuin apa? Tahu ya? Ya. Langsung didaulat gitu ya sama gurunya. Bapak tahu nih kamu bisa sesuatu. Bisa apa? Bisa lari mah iya kayak gitu kan. Enggak bantuin ya. Kamu lihat dulu aja yuk kita ke musola. Kan ke musola, lihat itu kayak 7 orang udah naik ke pilar masjid lah, mimbar bulak jungkir balik salto kayak gitu kayak teriak-teriak nangis kejar kayak gitu. Aku kayak astagfirullahalazim gitu kan. Bocah yang kayak Pak ini tuh apaan ya? Kayaknya aku salah ini deh, mendingan aku pamit pulang deh gitu. Bisa enggak kamu bisa. Ayo. Terus akhirnya di
jajarin lah, barisin. Sok baca aja doa sebisanya kamu. Doa apa Pak? Masih bingung Ya ya. aku masih harus bingung gimana kan, gitu kan. Heeh. Ya udah apa aja, asalkan niat kamunya baik, karena kamunya percaya, kamunya mau membantu, insya Allah pasti bisa. Aku mikir gitu, kenapa nggak bapak aja kok bisa gitu kan? Di situ logika aku masih main banget gitu. Dan akhirnya nggak, sok cobain aja. Yang pertama Bismillah doang dan keluar terus pingsan. Dan aku coba, Karena satu apa-apa ya. iya aku nggak tahu apa-apa gitu dari situ. Dan akhirnya kesananya ada yang cuma Fatihah gitu-gitu kan. Sampai akhirnya yang terakhir baru juga Allah keluar. Oke. Nah dari situlah aku coba nyari tahu kan ke bapak. Pak, maksudnya tadi itu apa sih? Kenapa bapak milih aku gitu kan? Iya, karena bapak ngelihat kalau kamu tuh sebenarnya ada something nih katanya tuh. Ada ya anugerah lah, karena kamu bisa nolong kayak gitu, yang kerasukan kayak gitu. Kamu akhir-akhir ini sering lihat sesuatu ya, katanya di rumah atau di jalan atau gimana. Aku cuma kok bapak tahu gitu Udah kan. tahu dengan potensi kelebihan yang kamu punya gitu ya. Iya, dan situ kan kayak aku masih kok tahu sih. Oh, bapak cenayang ya gitu kan. Dan iya bukannya cenayang Bel, cuma kalau yang orang-orang kayak gini biasanya ngeluarin kayak baunya tersendiri katanya tuh gitu. Wangi ya. Wanginya tersendiri lah. Aku tuh kayak mikir, aku wangi. Aku nggak pakai parfum Pak gitu kan. Karena ini tuh nggak make sense gitu kan. Iya. Umur segitu pasti kan belum mengenal. belum paham dan nggak ngerti apa-apa soal dunia metafisik gitu. Iya, terus Nah, gini Bel, setelah kamu kan namanya itu disantet ya. Setelah disantet dari kecil, dari sebelum kamu lahir, terus ketika kamu lahir pun udah merasakan tanda-tandanya sampai adik kamu lahir. Makin diperlihatkan si santet ini. Apa hal yang bisa bikin jadi kamu tuh sensitif dengan dunia gaib atau dunia metafisik gitu? yang pertama sih ini sih awalnya tuh kayak aku ngelihat si Pelaku. Iya, pelaku. Ini mau apa ya? Mungkin ya udah feelingnya kita sendiri ya gitu kan. Ketika bisa sampai tahu ya. Iya. Feeling sih. Iya, kuat banget gitu. Yang pertama, aku pun tahu dari ibu. Kalau misalkan aku dari kecil masih bayi, masih umurnya 6 bulanan lah. Aku kalau ngeliat dia nangis kejer. Terus mulai bisa jalan ngomong kayak gitu, aku selalu bilang, kok di situ ada yang hitam di belakangnya si pelaku ini tuh, di si dia tuh. Si terduga pelaku ini ya. Nggak mau digendong. Itu ada yang hitam, selalu kayak gitu. Terus sampai pas aku SMP ini, yang pas lagi haid ini, si dia nih bilang, kamu kalau misalkan nanti punya pacar ataupun suami, kasih aja darah haid ke air kopinya, biar pada tunduk. Yes. Aku di situ udah malah langsung, wah ini. Itu kamu masih SMP udah dikasih tahu hal seperti itu gitu? Iya. Sama si terduga pelaku ini? Iya. Waduh, kacau. Dan dia tuh di situ kayak sebenarnya nih ya, saya tuh nggak setuju kalau kamu tuh lahir. Dia tuh pertama itu dan kedua ngomong itu, dan aku kayak, wah kayaknya ini nih orangnya gitu kan. Tapi kaget nggak ketika dia ngomong seperti itu? Kaget banget lah. Tapi aku tuh langsung kayak, emang kenapa gitu kan? Pasti langsung ngebalikin lah ke dia. Loh, kok tahu sih gitu kan? Terus kenapa harus kayak gitu? Iya, Cina. Itu tuh gini-gini loh. Yang katanya itu tuh bisa bikin suami kamu atau nanti pacar kamu tuh tunduk banget ke kamu kayak. Terus kenapa kamu nggak mau aku ada gitu kan? Iya, Cina. Pokoknya udah kamu mah dari dulu juga udah pembawa sial. Kayak gitu. Aku tuh kayak sial. Ya, atau bukannya setiap anak yang lahir itu pembawa rezeki ya gitu kan, berkah kan. Malah kan ada dari dulu aja ungkapan banyak anak banyak rezeki gitu kan. Kok aku bilang pembawa sial gitu. Kamu nggak akan ngerti deh katanya tuh. Oh ya udah deh gitu kan. Akhirnya aku melupakan itu. Cuma aku di situ kayak, wah kayaknya aku harus ngobrol lagi nih sama si
bapak pak guru aku di sekolah tuh. Aku akhirnya cerita lah gitu kan ke pak guru, Pak, iya gitu, ini gimana ya, aku tuh gini apa, diceritain lah si itu ngomongnya gini, itu gini. Terus aku juga di rumah makin sering ngelihat yang aneh-aneh. Bentuknya tuh bukan bentuk yang menyerupai orang atau bentukan kayak pocong kayak gitu lagi gitu kan, tapi kayak bentuknya tuh yang gede tapi ada tandukan kayak gitu-gitulah gitu. Aneh-aneh ya. Udah aneh-aneh. Terus Pak Guru tuh cuma bilang, kamu kuatin dengan sholat zikir Bel. Mau kayak gimana juga ya, kita nggak tahu ya itu kan siapa pelakunya, kita nggak tahu. Ya kamu tetap aja harus minta pertolongannya tetap ke Allah, katanya gitu kan. Kamu kalau makin kesini tuh harus makin kuat imannya. Itu mungkin cobaan tapi itu juga anugerah loh buat kamu, katanya itu gitu. Nah aku dari situ kayak, tuh gimana ya gitu kan, jadi makin takut kan, makin drop dan bimbang mungkin ya, harus gimana ke depannya ketika tahu hal-hal yang di luar nalar ini gitu. Dan akhirnya pulang lah di situ, dan pas pulang itu nemuin pocong di depan rumah, tapi berjejer di halaman rumah. Masih di rumah ya? Masih di sekitaran rumah ya? Iya. Nggak kehitung ada berapa. Buntung. Terus di atasnya juga lagi ada perempuan lagi sang angger. Iya benar. Terus ditambah lagi sekarang pocong. Ya, dan pocong banyak banget. Jadi kayak pagar. Kayak bikin barisan gitu ya. Oh gini guys, perumpamanya kalau ada kita nonton bola tuh, kalau ada pelanggaran terus tendangan bebas, ada yang penalti ya? Enggak, ada bukan penalti. Kalau yang di luar penalti itu ada yang pagar betis gitu. Yang gitu ya? Pagar orang gitu kan. Nah, ini mah bukan pagar orang, pagarnya pagar pocong. Waduh. Aku itu kayak posisi kan aku jalan waktu pulang sekolah jalan kaki kan. Itu apaan gitu kan. Makin diiniin lah pocong semua, aku putar balik. Aku nunggu dulu di rumah tetangga. Kamu nggak sempet ngitung? Karena berjejer banget bang. Dan itu tuh di absen sama lo gitu ya. Kayak atas nama ini hadir gitu kan. Gak mungkin kayak gitu dong gitu. Aku cuma balik ke rumah tetangga. Di situ kayak, kenapa nggak pulang gitu kan? Ada anjing. Emang anjing itu pocong? Salah. Aku cuma bilang gitu, ada anjing. Aku nggak berani. Tapi ibu tahu nggak? Kayaknya pagi pada tidur gitu kan. Ya udah dianterin aja. Ya udahlah dianterin kan. Pas dianterin, nggak ada. Udah hilang. Itu iya, dan itu tuh jam 3 sore, masih sore banget gitu kan, masih ada matahari. Berarti lu santet ini tuh hanya melihat kejadian-kejadian aja kali ya, tanpa punten gitu, entah itu luka lah dari badan, entah itu emang sampai mungkin kematian lah, mungkin ya, terus sampai benar-benar sakit 3 bulan atau berapa minggu gitu. Belum sampai segitu, cuman lo berarti cuma hanya melihat-lihat. Kalau sampai SMP itu cuma melihat, tapi kejadian berikutnya mulai dari SMA dan sampai sekarang itu udah ada luka. Luka apa nih di badan? Di badan, mulai dari lebam. Tiba-tiba sakit satu keluarga full selama kurang lebih 4 bulan. Wow. Terus ada juga. Artinya apa keluarganya? Demam. Tapi ke medis juga kita nggak, paling medis obat-obat medis biasa ya. Tapi kalau sampai berbulan-bulan gitu kan aneh gitu. Aneh ya. Lu nggak coba tes spiritual gitu? Nah, coba batinan atau gimana? Kita kan nggak pernah. Sebelumnya tuh pas SMP ini tuh kan aku lebih sering kayak ada kegiatan di sekolah ekstrakurikuler gitu kan, ada kejuaraan-kejuaraan. Aku tuh nyari uang di situ. Dari lomba segala macam. Dan ekstrakurikuler ya. Iya, dan di situ kan alhamdulillah lah dapat gitu kan, dapat uang dari situ, dan aku mencoba untuk nyari nih dengan teman aku, ada tetangga, nyari-nyari nih ya, harus kemana, sampai pernah ada nemu kiai katanya itu, baru juga nyampe depan rumah langsung, kamu mau ngapain, kamu mendingan pulang lagi aja, saya nggak bisa bantu. Gitu. Terus yang kedua itu aku udah masuk gitu kan, diruqyah segala macam. Terus katanya di rumah harus nyebar garam kasar. Aku nyebarin kayak gitu. Terus
akhirnya pas udah nyebarin, minggu depan katanya kesini ya, kita ulang Sama lagi. si guru spiritual. Iya, kamu kesini lagi ya? Oh iya gitu kan, dengan uang segitulah gitu. Pas Oh, ada kesi- maharnya. ada maharnya, dan ke situ lagi bapaknya ini kayaknya ini meninggal. Seminggu ke depan. Iya. Waduh. Kok bisa sampai meninggal itu, Bel? Ya aku nggak tahu ya, mungkin kan memang udah jalannya, udah takdirnya kali ya. Aku nggak pemikiran yang gimana-gimana, cuma ya jadi parno lagi kan gitu dengan hal kayak gitu. Siapa tahu ada hubungannya dengan jadi masalah kan, kamu gitu ya. aku yang jadi serba salah gitu kan, kayak aku yang berdosa nih gitu. Tapi itu kayak temen aku kayak enggak, itu bukan salah kamu, itu memang udah takdirnya gitu kan. Iya. Untungnya aku punya temen yang bener-bener nge-backup nih gitu, buat enggak kok itu bukan itu. Sedangkan aku kan ya orangnya panikan banget gitu, kepikiran overthinking keras lah gitu. Terus akhirnya yaudah ntar kita coba lagi aja gitu kan. Aku nabung lagi tuh, selang beberapa bulan kemudian ada nih uang ke tempat yang lain lagi. Pas ini ke sana, dia ngeruqyah, mau katanya mau nutup mata batin. Terus pas udah ini, emang nih aku nggak bisa ngelihat yang kayak gitu kan. Hidup aku aman selama 3 hari. Hilang, jadi sosok-sosok yang biasa dilihat tiap hari. Iya, after ruqyah kayak wow, aku seneng nih gitu kan. Akhirnya di situ, terus di rumah juga aman, nggak pernah ngelihat yang kayak gitu, dan aku pun jadi berani ke lantai 2 gitu kan buat ngambil jemuran atau gimana. Biasa lah ya. Iya, biasa kayak gitu. Pas hari ketiga, aku kan suruh kesana lagi tuh. Kok di jalan udah mulai aneh lagi Itu nih. ada halangan sih biasanya. Gitu kan. Terus pas nyampe ke rumahnya si Kiai ini, stroke. Tiba-tiba aja gitu stroke gitu. Iya. Ya, datang ke rumahnya, kata mungkin anaknya kali ya, perempuan, teteh gitu. Maaf teh, bapaknya lagi di rumah sakit, kemarin jadi stroke. Wow. Aku situ kayak astagfirullahalazim, itu ini bisa, cobaan gitu ya? apa lagi gitu kan. Terus akhirnya kuat ya. pulang coba lagi ke yang lain, spiritual yang lain. Ruqyah malah si dukun yang nangis-nangis. Kenapa tuh? Kalah energinya Kayaknya sih gitu. Kalau nggak kayak dia itu kayak ya nggak tahu juga dia nangisin apa juga nggak ngerti gitu. Akunya malah di situ memang jadi bingung. Ini kenapa gitu? Akunya baik-baik aja, tapi kenapa dukunnya bukan dukun sih, kiainya yang kayak gini gitu kan. Terus ada teman aku yang lain nyaranin cobain aja ke dukun, jangan kayak gitu kan. Tuh, aku cuma di situ takut. Aku takut kalau ke dukun kan biasanya item gitu kan. Terus kayak pakai iketan, terus ada tengkorak gitu kayak ya Allah banget gitu. Visualnya udah terus sana iya gitu. kayak ada pocong gitu kan kayak enggak, ini enggak kayak gitu kok, nggak mau, takut itu kan. Akhirnya tapi tetap dipaksa, tapi situ banyak kan. Itu rame-rame loh. Rame-rame, ada meren 6-7 orang. Kenapa katanya, ditanya-tanya kayak gitu. Terus saya tahu maksud kamu mau ngilangin ini kan, mau ngilangin mata batin kamu kan, sama kamu disantet kan. Aku sih langsung diem. Kalau misalkan mata batinnya iya, tapi kalau disantetnya aku nggak tahu. Boleh, karena saya bisa, tapi ada maharnya. Aku nanya, mahar emang buat apa? Buat nikah tuh kan. Aku taunya mahar dulu tuh adalah buat nikah gitu kan. Iya. Bukan, mahar tuh kayak awal mulanya kamu membayar saya, tapi saya sebenarnya nggak dibayar, katanya tuh gitu kan. Untuk perjanjian awal gitu. Emang apa? Ayam cemani 3. Wow. Sama uang kurang lebih 15 juta. Aku di situ mikir, ayam cemani tuh berarti yang hitam-hitam kan, gitu kan, ayam hitam. Ayam hitam aja itu bisa berapa juta ya, takutnya kan. Terus 15 juta, sedangkan aku cuma bocah ingusan SMP yang cuma ngandelin dari perlombaan aja gitu kan. Dan lomba nggak setiap hari. Iya gitu. Oh gitu ya. Oh ya udah Pak, nanti lagi deh. Saya pikir-pikir dulu. Saya harus bilang dulu ke orang tua gitu kan. Oh ya udah, jangan. Pulang lah, terus kayak aku marah-marah lah ke temen.
Gila ya. Pokoknya cari cuan anjir. Makanya lu 15 juta. 15 juta aku aja belum pernah megang 15 Iya. juta secara langsung gitu. Di zaman itu 15 juta udah bisa beli motor keren Gede aja. lah. Iya gitu kan. Terus akhirnya kayak yaudah Shana, kamu yang mau kayak gimana? Yaudahlah, terima dulu aja deh gitu kan, walaupun kayak masih ngegerutu banget ya. Nah dari situ pas pulang aku merasa kotor dong gitu kan, masuk ke area dukun gitu kan, karena selama ini sama nenek kamu tuh nggak boleh masuk ke tempat dukun, itu tuh kotor gitu, itu tuh dosa gitu. Sholat taubat Langsung sholat taubat ya. sholat taubat bener-bener kayak ih aku kotor banget ya gitu kan. Ya, apa namanya udah hopeless banget Iya. sampai datang ke dukun gitu pengen menyelesaikan Masalahan. itu. Terus akhirnya udah selesai sholat taubat, terus kemudian maghrib ya sholat lah, nenek pun sholat nih. Nah kejadian lah, nenek pas udah sholat zikiran dong, karena udah mau masuk isya kan, pasti kan dilangsungin lah gitu kan. Pas lagi zikiran tuh nenek teriak tiba-tiba astagfirullahalazim, tapi sampai teriak kan. Ya semuanya pada ke kamar nenek dong, panik gitu, takutnya jatuh atau gimana. Pas lihat kenapa, dan cuma masih bisa gitu doang. Kenapa? Enggak sih. Kenapa? Itu sana ke ibu aku tuh, itu tadi ada kelabang kurang lebih ya gedenya kayak jempol, sejempol kaki, panjang itu ya seginian lah. Nah, gede gitu ya. Jalan di atas sajadah awalnya tuh. Terus ku mama ya digituin lah sambil Allahu Akbar gitu kan. Pas dilihat hilang. Berarti kan itu tanda-tanda lagi yang didapetin ya, di keluarga. Nah dengan semua keanehan yang Bella alamin gitu, puncaknya deh sebelum masa sekarang nih, puncaknya di waktu SMP ini yang paling serem soal santetnya atau soal gangguan yang dikirim sama si pelaku ini yang kayak gimana? Tiba-tiba di rumah itu hujan, tapi pinggir-pinggir nggak hujan, cuma di rumah aku aja. Itu yang pertama. Yang kedua, malamnya tiba-tiba ada embun, tapi hitam, jadi kayak asap, tapi bukan asap, tapi hitam, ngelilingin, cuma di rumah aja. Ya kebayang. Gitu. Terus yang ketiga, kita lagi nonton film biasa gitu. Ya, nonton keluarga. Film keluarga gitu. Dan dari atas lantai 2 ada kaki gede turun. Semua pada lihat. Semua. Wow. Dari mulai nenek, aku, adek, itu pada nonton Mereka semua. Nyadar ya, ada kedatangan. Dan ketika lihat kaki itu teriak semua atau gimana reaksinya? Kabur. Keluar. Semua. Dan akhirnya juga kaget ya. Iya, dan akhirnya kita malah nginep di rumah Uwa. Mengosongkan rumah. Rumah kosong, dikosongin. Aduh. Terus lu setelah itu sampai yang di posisi sekarang ini kan lu, apakah itu masih ada santetnya atau emang udah pembersihan atau emang belum bersih dan masih tahap pembersihan atau gimana? Atau masih ada kejadian-kejadian di SMA atau sampai sekarang? Sampai sekarang. Karena Bella sempat cerita juga sama gue tuh ngirimin foto-foto yang bang ini. Oh yang lu kemarin. Iya bang ini tiba-tiba ada rambut. Iya. Di atas ya. Iya. Terus ada batu di atas lemari. Terus aku muntah darah, muntah rambut, dan ada kawat juga. Ulat yang berdarah. Ya. Gitu. Ulat atau apa sih disebutnya? Lebih ke cacing. Cacing. Itu setelah beberapa tahun ke belakang. Sampai sekarang udah ada pengalaman kejadian lagi mungkin? Banyak. Masih. Dan sekarang udah kayak keluarga ya udahlah. Sudahlah. Gitu kan. Dan sebenarnya saya emang aku yang selama ini dari SD kecil, SD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan udah kerja itu aku nggak pernah ngobrol, nggak pernah cerita apapun sama keluarga. Iya. Karena pasti disangkalnya itu mah imajinasi kamu aja. Nah gini masih penasaran nih aku. Ini kan ceritanya dari versi Bella nih. Nah
orang tua Bella pernah nggak cerita di waktu Bella masih kecil banget atau sebelum lahir? Kan itu puluhan tahun kan di santetnya. Apa aja sih yang dikirim sama si pelaku ini gitu? Sebenarnya cerita sih, banyak banget ceritanya tuh. Aku pun baru tahu pas setelah aku cerita di 3 tahun kebelakang ya kali ya. Oh iya, pas kita baru kenal ya, kita ngobrol-ngobrol kenalan sama Mas Amai KTJ juga ya, kita ngobrol bareng. Nah, situ akhirnya ibu baru terbuka lah, dan ibu pun baru tahu aku bisa kayak gini tuh dari situ gitu. Ketika Kak Amai, halo Amai. Itu hero banget buat keluarga aku ya, karena beliau yang ruqyah dan aku awalnya yang skeptis terus sama beliau, akhirnya aku percaya lah gitu kan, bahwa Allah masih mau ngelindungin keluarga kita gitu kan. Karena ya jujur aku pun pernah kayak tersesat gitu, kayak kok Allah kayak gini sih, Allah ada gak sih gitu kan, menyalahkan Tuhan ya kasarnya. Kayak ya aku juga nggak percaya dengan kayak hal kayak gitu juga, nggak percaya dengan kuasa Allah kayak gitu karena kayak kenapa sih harus keluarga aku yang nerima kayak gini gitu. Oke, kawan Riwa, ini kayaknya partnya bakal panjang ya. Dan ini baru versi Bella dari TK sampai SMA, SMP. Nah, gimana nih Bang Teguh? Paling kita nanti bakal melanjut cerita Bella ini lebih dikupas tuntas lagi di episode selanjutnya. Boleh. Cuman aku pengen tahu nih perspektif Bang Teguh setelah mendengar cerita dari Bella. Apa sih yang Bang Teguh bayangin atau visual apa yang Bang Teguh dapetin? Ini adalah Bella ini perjalanan spiritual kepribadian Bella. Dimana Bella itu dari tahap kelahiran dia punya kejadian dari orang tuanya, terus ke TK sampai ke SD juga ada kejadian juga yang Bella nalar sendiri. Itu Bella belum mengerti untuk ini apa sih kejadiannya dengan diriku sendiri, karena kan masa-masa ke SD sampai ke SMP sama dengan halnya dengan gue gitu, karena si Bella ini kayak ingin mengenal sisi Bella tersendiri, tapi Bella belum siap untuk memperkenalkan apa yang ada dalam batinnya Bella sendiri. Makanya disalahgunakan kepikirannya, oh ini santet, karena pikiran dari orang-orang yang umuran seperti itu enggak, oh ini guru spiritual nih, oh ini perjalanan gue untuk menjadi seorang indigo mungkin seperti itu kan ya gitu. Karena Bella tuh masih tahap untuk dari SMP itu masih jauh gitu sampai sekarang gitu, belum mengenal gitu. Makanya nanti mungkin next part kedua ini adalah menceritakan dari SMP sampai yang sekarang Bella kita temuin. Karena ini juga dari kecil TK sampai SMP aja udah panjang dan ceritanya banyak banget. Ini serem loh Bang. Iya. Behind the scene ini udah keren banget sih ceritanya. Mungkin yang mereka harus mengetahui sih sisi lain dari si Bella ini, sampai dipertemukan dengan gue juga di sini gitu dengan si Bella gitu. Kebetulan Bella juga pengen tahu sebenarnya apa sih yang ada di dalam badan Bella ini gitu, sebenarnya gitu. Terus mungkin aku juga sedikit ngebantu tentang si Bella, jati dirinya Bella itu lebih jalur kemana nih si Bella ini kehidupannya gitu. Dan aku juga nggak mau ngejudge beberapa teman-teman atau emang beberapa dari sanak saudaranya Bella atau emang teman kenalan dengan Bella juga untuk menjudge sesuatu Bella. Cuman Bella tersendiri ini adalah dulu itu orang yang tersesat dalam arti kata dia belum mengetahui tentang dunia spiritual. Iya betul, masih mencari gitu. Dan kalau bukan kesimpulan sih, kalau pandangan aku sih berbarengan dengan adanya santet yang di keluarga Bella dikasih kemampuan atau bisa disebut kelebihan yang spesial ini tuh emang udah dipilih aja. Ya, emang udah dipilih aja, tapi itu secara berbarengan si santetnya Bella mengalami si pengalaman spiritual atau kemampuan spesial ini tuh udah ada di dalam diri Bella yang tiap tahunnya tuh baru kebuka satu persatu gitu. Betul. Gak langsung pol gitu. Betul nggak Bella? Iya. Ya gitulah. Jadi teman-teman kawan Ririwa, kalau masih penasaran dengan cerita Bella yang selanjutnya seperti apa, teman-teman jangan lupa untuk pasang notifikasi
lonceng notifikasi di YouTube Para Ririwa. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe karena itu sangat membantu kita untuk menjadi semangat ya di Para Ririwa untuk bikin konten gitu. Kalau ada cerita yang pengen diceritakan juga boleh langsung aja kirim di mana Bang? Emailnya paraririwa@gmail.com. paraririwa@gmail.com. Mungkin nanti kita akan lagi di part 2 cerita Bella santet selama puluhan tahun. Seru ya. Tetap di Para Ririwa. podcast Ririwa. Bye.